أهل سلسلة القرآن وآخر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد مكي نصر الجريسي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدنا ووالدنا وأمواتنا وأمواتنا وصولنا وفرائنا من تبيننا ومنه حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادانا وجميع طلبه وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lupa ini sampai di mana nih? 240. التتمة هداية وفي الدر النظيم وفي الدر النظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى على من نافع بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. إلى أن قال وفي الدر النظيم في الدر النظيم di dalam kitab Ad-Durr An-Nazim, yajibu 'ala al-qari, wajib bagi seorang pembaca, ayyukhlisa fi qiraatihi, untuk mengikhlaskan, untuk ikhlas fi qiraatihi, di dalam bacaannya, untuk mengikhlaskan bacaannya, di dalam bacaannya. Wa ayyurida biha wajah Allah, dan hendaknya dia berkehendak dengan bacaan itu wajah Allah, untuk Allah Ta'ala. Wa la yaqsida biha tawassulan ila syai'in siwa dzalika, dan agar dia tidak bertujuan dengan bacaan itu sebagai wasilah, sebagai perantara ila syai'in, kepada sesuatu, siwa dzalika, kecuali demikian tadi, kecuali wajah Allah tadi, kecuali ikhlas karena Allah. Ini satu syarat yang paling penting. Ketika kita membaca Al-Quran itu harus bacaannya itu ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapat kepujian, bukan karena ingin mendapat hal yang lain. Banyak sekali sebetulnya. Dan ikhlasnya yang dimaksudkan adalah wajah Allah. Tidak boleh ada tujuan-tujuan atau
menjadi satu perantaraan akan mendapatkan sesuatu. Ya. Kadang-kadang kita sulit untuk bisa menerapkan ini, terutama bagi kita yang hanya sehari-harinya membaca Al-Quran saja, diundang suruh khataman, ya, misalnya khataman Al-Quran yang mengundang maksudnya mau memberikan pahala bacaannya itu kepada yang dituju, misalnya orang tuanya yang sudah meninggal atau yang lain-lainnya, atau kadang-kadang untuk wasilah agar supaya selalu mendapatkan keamanan misalnya. Nggak apa-apa asalkan karena Allah, ya. Jadi seperti satu contoh yang paling konkret saja, ketika Gus Dur itu menjadi presiden, ya, ini ada kawan-kawan saya yang sudah para hafid, para hufaz itu diundang ke istana untuk membaca Al-Quran setiap saat. Maksudnya setiap saat, setiap hari itu membaca Al-Quran khatam. Setiap hari membaca Al-Quran khatam. Itu ada kawan saya, ada yang dari Jombang, itu setiap hari khatam. Ada yang juga setiap minggu khatam, ada yang gitu, ya. Tapi di istana itu dalam rangka apa? Ya, kalau Gus Dur niatnya adalah untuk keamanan Indonesia. Tapi yang membaca ya harus ikhlas karena Allah, ya. Yang diundang untuk membaca itu bukan karena dia akan mendapatkan imbalan karena membaca Al-Quran di istana, ya, tentunya akan dapat uang, ya. Nah, kalau niatnya untuk itu harus percuma dia membaca Al-Quran, ruginya besar sekali, ya. Gus Dur itu banyak memanfaatkan khataman Al-Quran itu untuk tujuan-tujuan keselamatan negara. Dulu pernah membaca Al-Quran, khataman Al-Quran itu 200 orang membaca Al-Quran khatam di dalam Masjid Agung Sunan Ampel sini malam hari. Mulai membaca itu setelah Isya, ditutup pintunya tapi masuk ke dalam, yang masjid yang lama itu, ya. Itu ada 200 orang masuk ke dalam membaca khatam. Setiap orang khatam, berarti kan 200 kali khataman. Pagi subuh sudah khatam, ya. Jadi mulai dari habis Isya sampai subuh khatam itu 200 orang. Setiap orang waktu itu dikasih uang 200.000. Dulu tahun 90 berapa ya? Tahun 90 lebih, 90 berapa, 92 atau 93, lupa saya. Nah, artinya 200.000 itu kan banyak, ya. Kalau sekarang kan 200.000 itu sedikit, ya. Mungkin 200.000 itu sekarang berapa ya, kira-kira 2 jutaan itulah. Coba bayangkan 200 orang 2 juta, 200 orang kali 2 juta, ya. Itu untuk keselamatan bangsa. Nah, juga pernah di Masjid Jamek Gresik juga 200 orang, ya.
Ya karena saya tahu karena saya yang dipasrai untuk menjalankan khataman itu. Ada lagi yang 1000 khataman di makam apa itu di Kajen gitu ya. Nah, di sana 1000 khataman. Dan ini juga tentunya ada bayaran 1000 orang kali 200.000 dulu. Katakan kalau sekarang 2 juta itu 2 juta kali 1000 itu nggak tahu duitnya dari mana Gus Dur. Tapi itu diberikan kepada para hufal yang mengkhatamkan itu. Nah ini susah bagi yang mengkhatamkan itu, bisa nggak menjalankan sesuai dengan perintah tadi itu supaya ikhlas karena Allah. Ya, ada yang hanya karena bangga, wah saya bangga, bukan karena Allah ada bagian. Wah saya bangga diundang Gus Dur, ya disuruh khotaman, bangga. Ya nggak apa-apa kalau kebanggaan itu hanya segera sampingan, tapi yang penting adalah ikhlas yang pertama itu ya. Membacanya saya akan membaca dengan secara ikhlas, tapi saya bangga nggak apa-apa, ya asalkan itu sampingannya saja. Tapi kalau bacaannya ya tetap ketika membaca dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya apa kalau ikhlas? Kalau ikhlas itu selalu berhati-hati di dalam membaca, selalu berhati-hati di dalam membaca Al-Qurannya. Itu kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas kan sama serampangan, yang penting hatam kan gitu ya. Wa qala fil itqan, dan di dalam kitab Al-Itqan mu'allif mengatakan, ya mu'allifnya Al-Itqan, perhatikan Jalaluddin Asyuti ya. Ini wa yukrahu, dan dimakruhkan ittikhadul Quran ma'isyatan, menjadikan Al-Quran sebagai kehidupan, sebagai ma'isyah, sebagai usaha, sebagai untuk kehidupan. Kan nyambut kayak ini maca Quran tok. Diundang rono. Ya nggak apa-apa kalau diundang saja nggak apa-apa tuh. Tapi untuk maisha mengharapkan uang itu dari itu stok. Nah, itu namanya maisha. Ya, saya akan dapat uang kalau diundang orang dapat uang. Ya. Nggak boleh menjadikan maisha Al-Qurannya, bacaan Al-Quran. 5 rawahu, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan Imran Ibnu Husain, diriwayatkan oleh Imran bin Husain marfu'an. Nah, kalau marfu' kan berarti kan sampai kepada Rasulullah. Man qara'a al-Qur'an, siapa saja yang membaca Al-Quran, falyas'alillah bihi, maka hendaknya dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan bacaan Al-Qurannya itu. Fa innahu sayati qaumun, maka sesungguhnya akan datang satu kaum yang yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran, yas'aluna bihi an-nas, dengan meminta-minta kepada orang. Jadi ini sudah ada prediksi dari baginda Rasul. Ya kan ini tadi kan marfu' ya, jadi berarti kan dari Rasulullah. Nanti suatu saat ada kaum. Ya kaum itu kan berarti satu kelompok.
Artinya ya tidak semua umat Muhammad. Nanti ada satu kaum kapan akan terjadi orang membaca Al-Quran itu minta-minta kepada orang-orang. Itu yang saya gambarkan itu khataman di sana. Saya ingat dulu saya pertama kali mau menghafal Al-Quran itu ada motivasi. Ya diberikan, wah enak, hafal Quran itu enak kok. Terus sekali nyebut gawe, diundang terus ada nyebut gawe. Loh kalau itu tujuannya ya gak bagus. Saya waktu itu sudah sebenarnya sudah mantap mau menghafal Quran. Dengan adanya itu saya akhirnya ragu-ragu. Ya kalau tujuan ini kan untuk apa menghafal Al-Quran gitu ya. Itu dulu masih tahun 70-an itu sudah ada yang seperti itu. Artinya orang-orang yang mengkhatamkan Quran itu tujuannya untuk mendapatkan ma'isyah. Nah sekali nyebut kali. Ya gitu kan, berarti kan mengandalkan bacaan Al-Quran untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Itu yang nggak boleh. Dan itu sudah diprediksi. Nanti ada kaum yang semacam itu. Dan itu sudah pernah terjadi dan kira-kira mungkin sekarang juga masih ada yang seperti itu. Wa ayyastahdira fi dhihnihi, dan hendaknya itu yang pembaca tadi itu menghadirkan fi dhihnihi, di dalam pikirannya, di dalam otaknya, annahu yunaji rabbahu, bahwasanya dirinya itu bermunajat kepada Tuhannya, wa yatlu kitabahu, dan membaca kitabnya, kitab Allah. Artinya munajat itu bacaannya dianggap satu bacaan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Itu sebetulnya aplikasi daripada ikhlas itu, ya itu munajat kepada Tuhannya itu. Ya kalau kita sudah ikhlas kemudian kita membacanya itu kemudian jadikan satu munajat kepada Tuhannya. Bagi orang yang tidak tahu maknanya, kalau munajat itu kan orientasi kita, itu tahu artinya seperti berbicara dengan Allah. Enggak harus tahu maknanya. Pokoknya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang saya baca ini adalah kalamullah misalnya. Itu sudah dianggap munajat kepada Allah. Walaupun enggak tahu artinya. Ini kalamullah saya baca karena saya disuruh membaca oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala. Saya munajat kepada Allah dengan bacaan Al-Quran ini. Bisa, walaupun tidak tahu artinya, tetap dianggap sebagai orang yang sedang munajat kepada Allah. Fayaqra'u ala halatin man yara Allah ta'ala. Maka orang itu akan membaca dalam kondisi ala halatin, itu dalam kondisi man yara Allah ta'ala, dalam kondisi dia itu melihat Allah ta'ala. Man yara Allah ta'ala, orang yang melihat Allah ta'ala, seakan-akan melihat Allah. Ya walaupun kita nggak tahu Allah itu kayak apa, nggak tahu. Tapi dalam kondisi seperti orang melihat ke Allah, itu orang munajat namanya. Munajat itu seakan-akan dia di hadapan Allah. Orang munajat itu biasanya kan berdoa, kadang-kadang hanya di dalam hati saja, kadang-kadang dengan lesan yang dengan suara lirih misalnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berhadapan dengan Allah, seakan-akan dia melihat Allah gitu. Nah, ini akibat daripada orang yang yastahdiru fi dhihni
annahu yunadi rabbahu. Orang yang sedang munajat kepada Tuhannya, itu kondisinya adalah seperti melihat Allah. Ya, sebetulnya bukan seperti ya kondisinya melihat Allah. Fa illam yakun yarahu, maka apabila dia tidak melihat Allah, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yarahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu melihatnya. Ini masalah tauhid ya, jadi masalah akidah, masalah tauhid. Kita kadang-kadang susah untuk menggambarkan bagaimana kita memandang Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, ya Allah itu akan melihat. Allah itu pasti setiap saat melihat. Jangankan Allah, orang-orang yang sudah mati, meninggal, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, ya, orang-orang yang para wali, ya, para wali itu kalau sudah di alam barzakh itu akan melihat kepada yang ada di dunia, melihat kepada yang ada di dunia, mungkin kepada kerabatnya, kepada muridnya, kepada siapa saja yang mau dilihat oleh orang yang sudah meninggal. Gambarannya, orang yang ada di alam barzakh itu seperti melihat dari kaca gitu ya, seperti melihat televisi gitu ya. Tapi kelihatan semua. Kalau televisi kan hanya satu pemandangan saja. Nah, ini bisa melihat semuanya, bisa dilihat. Satu contoh sedang Kanjeng Sunan Ampel ini ziarah setiap saat itu, yang ziarah kepada Kanjeng Sunan Ampel itu ya ribuan lah. Ketika mereka duduk bersama-sama di hadapan kuburannya sana, Kanjeng Sunan Ampel semuanya dilihat, semuanya dilayani. Ya. Jangankan yang ziarah, yang tidak ziarah, seperti kita tadi wasilah, ya, bahasa Kanjeng Sunan Ampel dia lihat. Kok bisa mau dilihat semuanya? Karena alamnya alam barzakh, bukan alam dunia. Kalau alam dunia kita nggak melihat yang di balik tembok ini ada orang apa nggak tahu. Ya, di bawah ini ya apa ada orang di bawah, nggak tahu kita. Tapi kalau di alam barzakh semuanya akan kelihatan. Ya dia. Nah, apalagi Allah. Oleh karena itu Allah itu akan mendengar semua orang yang membaca. Ya, saat ini misalnya ada yang membaca Al-Quran di mana saja, Allah tahu semua. Itu yang dimaksudkan wa inna Allah yara, wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yara. Jadi orang membaca Al-Quran itu seakan-akan ketika sedang membaca Al-Quran itu seakan-akan Allah itu di hadapannya, seakan-akan Allah itu ada di hadapannya, sehingga karena ada keyakinan bahwa Allah itu di hadapannya, maka membaca Al-Qurannya juga berhati-hati, gak serampangan itu. Itu maksudnya kan. Thumma idza arada al-qira'ah, kemudian apabila hendak membaca, nadhafa fahu, hendaknya membersihkan mulutnya, bil khalali, dengan menyela-nyelai giginya,
ya, bisa menyedak-nyedai giginya itu apa? Seliditan ada, kalau ada sisa makanan dihilangkan, ya. Tsumma bisiwak, kemudian setelah itu disiwaki. Siwak itu jadi kalau yang dimaksudkan siwak itu sebetulnya karena siwak itu adalah untuk membersihkan. Sebetulnya penggunaan siwak itu yang efektif itu, siwak itu di ujungnya itu dihancurkan seperti sikat gitu loh, ya. Jangan apa utuh itu ya, masih utuh itu ya, yang disewakan itu kelotak nggak efektif kan ini ya. Jadi kan umumnya di sini kan gitu, sehingga siwak itu sampai 10 tahun utuh, nggak pernah ganti. Ya, kalau orang Arab sendiri ya, yang mereka dikatakan di Saudi lah, ya, itu pakai siwak itu dihancurkan di ujungnya itu seperti sikat gitu ya. Jadi kan lama-lama habis, mungkin 3 hari saja sudah habis ini, ujungnya dipotong lagi, dihancurkan lagi, dipotong lagi, sampai tinggal sedikit, dibuang, ganti baru lagi gitu siwak itu. Nah, kalau di sini orang siwakan itu ujungnya nggak dihancurkan, tetap saja, sehingga orang jualan siwak itu nggak bayu, ya. Jualan siwak nggak bayu karena wis duwe dong siwak. Kalau guru saya jadi yang dari Pakistan itu memberikan satu solusi yang bagus juga, ya. Ketika kita gosok gigi itu kan dengan sikat itu penggantinya siwak. Itu niatnya nanti saya akan membaca Al-Quran, nanti saya akan sholat, nanti saya akan begini. Niatnya sikatan itu karena akan sholat, akan wudhu, akan membaca Al-Quran, akan ibadah-ibadah semuanya yang berkaitan dengan sunatnya bersiwak itu didahulukan ketika di dalam kamar mandi. Itu lebih praktis, ya, pakai sikat, ya, pakai memang. Kalau Imam Syafi'i sendiri lebih, memang sebaiknya siwak itu setiap saat dibawa. Kalau mau baca Al-Quran siwakan, kalau mau wudhu siwakan, kalau mau sholat siwakan, gitu ya. Kalau banyak yang sunat-sunat sebelum beribadah itu pakai siwak. Ya, siwak ini adalah berfungsi untuk membersihkan mulut, bukan untuk sekedar dimasukkan ke dalam mulut, ya. Tapi memang untuk membersihkan. Makanya tadi gigi-giginya diselidiki dulu, pakai selidik, dihilangkan sisa-sisa makanan, kemudian pakai siwak, bersih kan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afwahakum turuqul Quran, sesungguhnya mulut-mulutmu itu jalannya Al-Quran. Fatayyibuha bisiwak, maka perbaiki atau baguskanlah mulut-mulutmu itu, ya, bisiwak, dengan siwak. Fatayyibuha, maka baguskanlah mulut-mulutmu itu bisiwak, dengan siwak. Wa yaqulu 'indal istiyak, dan mengucapkan ketika bersiwak itu, Allahumma barik li fihi.
Allahumma barik li fi, ya Allah berikan berkah keberkahan bagi saya fihi, di dalam siwak itu. Ya Ar-Rahman Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang, yang paling kasih sayang dari seluruh orang yang menyayangi, ya, ringkasnya yang Maha Kasih Sayang itu aja supaya gampang terima. Ar-Rahman Rahimin. Wa yumir siwak, dan hendaknya melalukan siwak ala atrafi asnanihi, pada ujung-ujung giginya. Wa karasi atrasihi, dan arasi atrasihi itu tempat-tempatnya gigi itu. Arasi tempat-tempatnya gigi, tempat menancapnya gigi itu ya. Apa itu? Gusi-gusinya itu. Ya, wa karasi atrasihi, gusi-gusinya gigi-gigi geraham. Atras itu gigi geraham. Jangan di ujungnya saja dicinta. Kan ya, orang siwakan itu di ujung-ujungnya saja. Tapi dimasukkan, mestinya dimasukkan juga sampai ke atras. Atras itu gigi geraham sampai ke belakang, ini namanya atras. Ya, kalau di sini aja bisa, gini saja kan. Nah, itu gak rata, mestinya sampai ke belakang sana, ke belakang ya. Ya sebetulnya yang mestinya gambaran yang paling lengkap itu ya sikat gigi itu. Sikat gigi kan bisa masuk ke dalam kan ya. Nah, waktu itu zaman Rasulullah ya siwak itu, karena ini bisa masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Itu namanya bersiwak itu. Bukan hanya karena masukkan mulut sudah selesai. Ya, di samping itu wasaqfi halqi, ya, dengan dan langit-langitnya apa ini, tenggorokan itu ya. Memang di langit-langitnya tenggorokan sampai ke tenggorokan, halq di ujung di paling dalam itu kan ada tempatnya huruf qaf itu ya, di atasnya itu. Nah, itu saqaful halqi, di atapnya tenggorokan ya tempatnya makhrajnya qaf itu, jadi dalam disikati, karena di situ tempatnya makanan-makanan nempel ya, nggak bisa masuk ya, akhirnya kan baunya bau nggak enak ya, bau apa imroran latifan, dengan melalukan dengan lembut, jangan terlalu keras nanti bisa luka gitu ya mulutnya, sebab yang namanya saqafu halqihi, ya, saqafi halqihi ini lunak. Jadi kalau kita masukkan gigi jari, masukkan, kita tekan ke atas, itu akan terasa lunak karena di atasnya tidak ada tulang. Nah, itu dengan saqaf atau apa namanya ya, langit-langitnya mulut. Ya paling gampang gambarannya itu makhrajnya huruf qaf itu. Di atas pangkal lidah, di atas lidah popokan ini, ilat misalnya ya, pangkal lidah. Itu saqaf halqi. Imraran latifan, dengan melalukan siwak tadi itu dengan lembut, jangan keras-keras nanti luka.
Amma mutanajjisul fam. Sekarang adapun orang yang mulutnya itu mutanajis. Orang yang mulutnya mutanajis, mungkin karena makan yang najis, yang terkena najis, mulut yang terkena najis itu. Fatukrahu lahul qira'ah. Makruh membaca Qur'annya itu makruh karena mulutnya itu mutanajis. Wa qila tahrumu. Ada yang menyatakan haram itu. Orang yang mulutnya najis itu haram membaca Al-Quran. Ini untuk memuliakan Al-Quran ya, karena mulutnya itu katanya tadi dalam hadis Nabi itu kan disebutkan turuqul Quran, jalannya Al-Quran. Karena itu jalannya Al-Quran, maka thayyibuha, kan gitu tadi. Maka kalau jalannya Al-Quran atau mulutnya ini dah mutanajis, jangan dipakai itu, haram itu katanya. Qila tadi ya, qila tahrumu kamasil mushaf bil yad al-najasah, seperti orang yang menyentuh mushaf dengan tangan yang najis. Enggak boleh. Ada mushaf Al-Quran ya, tangan najis pegang mushaf, nah itu dianggap menghina Al-Quran. Tangannya najis bawa mushaf Al-Quran ya, bawa mushaf Al-Quran, enggak boleh. Itu dianggap haram. Jadi disamakan dengan itu. Orang megang mushaf tangannya najis sama dengan orang yang mulutnya najis kok baca Al-Quran, sama ya, sama-sama haramnya. Wa yusannu, dan disunatkan ayyakuna mutatahhiran mutatayyiban, hendaknya disunatkan ya, ayyakuna mutatahhiran, hendaknya orang itu suci, mutatayyiban, dan berwangi. Wangi itu bima iwaradin, dengan air mawar, bukan nahwi dan yang lain-lainnya. Kalau dulu biasa air mawar itu dipakai untuk ini, karena disunatkan mulutnya itu wangi ya, maka ya berkumur dengan air mawar supaya wangi gitu ya. Kalau sekarang ada kan apa itu cairan yang untuk mewangikan mulut itu apa? Apa? Esterin apa? Esterin. Ya, esterin ya, seperti itu ya. Itu yang dimaksudkan wa nahwihi, semacamnya itu. Ya. Atau ini ketika kita sikatan itu pakai odol ya, pakai pasta gigi yang sekarang kan seperti wanginya close up, itu kan wangi dia ya, atau soden itu setelah sikatan kan wangi ya, itu ya, yang dimaksudkan wa nahwihi ya, semacam air mawar. Kalau orang dulu biasa jual air mawar ini ya untuk itu ya, jual air mawar itu untuk itu diantaranya ya. Atau kalau sekarang kan banyak inovasi untuk mewangikan mulut itu ya, ada permen permen sebelum baca
supaya wangi mulutnya. Lianna afdalul azkar, liannahu afdalul azkar, karena Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Zikir yang paling utama itu ya baca Al-Quran itu. Memang ada kata-kata afdalul zikri, la ilaha illallah kan itu ya. Tapi yang lebih afdal lagi baca Al-Quran ini. Wa idza 'arada lahu khuruju rihin, apabila akan kentut ya, 'arada lahu khuruju rihin itu ya. Kalau dia itu akan mengeluarkan rih. Aroda itu sesuatu yang baru, maksudnya akan ada gitu ya. Bagi orang itu khuruju rihin, ya, terjemahnya apabila mau kentut gitu ya. Kentut itu kan bisa dirasakan, wah ada kentut ya. Kan bisa ditahan ya. Fal yumsik 'alal adil qiraah, kalau dia mau kentut maka hendaknya menahan bacaannya. Ya. Jangan pas maca Quran untuk tut ya, nggak boleh ya. Kalau mau kentut berhenti dulu bacanya, ditahan bacanya, jangan diteruskan saja terus kentut ya. itu adab kan ya. Hatta yakammala khurujuha, sampai selesai keluarnya kentut tadi itu. Tsumma ya'udu ila qiraatihi, kalau sudah selesai, kalau sudah sempurna keluarnya kentut tadi itu, kemudian ya'udu, kembali ila qiraatihi, kepada bacaannya. Rawahu Abu Dawud an 'Atha ibn Abi Rabah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Atha bin Abi Rabah. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wa huwa adabun hasanun, ini termasuk adab yang bagus. Maksudnya menahan kentut tadi, menahan apa? Menahan bacaannya tadi. Bukan kentutnya yang ditahan, ya. Sebab kalau kentutnya yang ditahan bisa jadi perutnya sakit, nggak jadi baca Al-Quran, akhirnya waduh berhenti ya. Ya, kentutnya dikentutkan, setelah kentutnya habis baca lagi kan itu ya. Itu bukan kentutnya yang ditahan, tapi bacaannya yang ditahan. Wa huwa adabun hasanun, katanya Imam Nawawi, itu adab yang bagus itu, tata krama yang bagus itu. Wa kadzalika, demikian juga idza tata'aba, apabila dia mau angop. Apa angop itu? Apa angop bahasa Indonesianya? Oh, apabila dia menguap ya. Apabila dia menguap, amsaka, dia menahan Anda dari angkopnya itu, dari menguapnya tadi. Itu juga hatta yang qadiyat tasawuf, sampai selesai menguapnya itu. Hatta yang qadiyat tasawuf, sampai selesai menguapnya. Di annahu idza qara'a, karena apabila dia membaca, di annahu, karena dia itu idza qara'a, apabila membaca, fa huwa mukhatibun di rabbih, sementara dia sedang berbicara di rabbih, kepada Tuhannya, wa munajid lahu, dan sedang bermunajat kepadanya. Dan gitu gambarannya. Dia itu sedang berbicara dengan Allah kok angop. Ya, dengan manusia saja kan gak enak juga kan. Membaca kau ya, sedang angop ngomong-ngomongan. Itu kan gak pantas juga kan.
apalagi kepada Allah. Ketika membaca Al-Quran itu kan berhadapan dengan Allah. Karena tadi disebutkan dilihat oleh Allah, melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Ya, dan sedang munajat itu kan seperti orang minta-minta gitu ya. Yang namanya orang munajat itu kan posisinya adalah posisi yang sedang mohon kepada Allah. Ya, sedang mohon bangong, nggak sopan, ya. Apalagi kentut itu. Li'annahu idza qaya at-tasawufu minasyaitan. Orang yang sedang menguap itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan idza taza'abta wa anta taqra'u, apabila engkau sedang menguap wa anta taqra'u, sementara engkau sedang membaca Al-Quran maksudnya, fa'amsik 'anil qira'ah, maka hendaknya menahan dari bacaannya, ta'ziman, untuk mengagungkan Al-Quran, wa ijlalan, dan untuk meninggikan Al-Quran, lil Quran wa Al-Quran, ta'ziman wa ijlalan lil Quran, untuk mengagungkan dan meninggikan Al-Quran, wa ayyaqra'a fi makanin nadhifin, dan hendaknya wa ayyaqra fi makanin nadhifan, dan hendaknya dia mau baca Al-Quran itu fi makanin nadhifin, ada di tempat yang bersih. Wa afdaluhu, yang paling utama, ya, yang paling afdal adalah al-masjidu, masjid. Ya, tempat yang paling bersih itu adalah masjid yang paling afdal. Bahkan dia qaumun, dan makruh satu kaum al-qira'ata fil hammam, membaca di hammam, membaca kok di hammam, wa tariq, dan di jalan. Hammam itu kamar mandi. Ya, kamar mandi itu ada orang kencing ya di situ, orang berak ya di situ, karena kamar mandi ya. Jadi hendaknya dia membaca di tempat yang suci. Makruh orang membaca Al-Quran itu di hammam, di kamar mandi, waktu dan di jalan. Makruh ya. Cuma kalau membacanya ada niat yang lain, ya, ada waktu misalnya sambil jalan, ya nggak apa-apa baca Al-Quran. Misalnya saya melihat guru saya itu kalau sedang sedang jalan itu baca Al-Quran di sini, memanfaatkan waktu gitu. Ya, sedang jalan mau pulang dari masjid itu, di jalan itu kan nganggur, ya, baca gitu. Ya dimasukkan tariq di ya, jalan-jalan ya dibaca dengan keras ya. Kalau membaca dengan diri kan enggak. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa madhabuna, madhab kami, la tukrahu fihi ma, katanya enggak apa-apa, enggak makruh pada dua kondisi tadi, ya. Jadi apa ya dua kondisi tadi? Tempat yang bersih, ya, dan fil hammam, ya, baca makruh membaca di hammam, di kamar mandi, dan makruh di jalan. Katanya Imam Nawawi, kalau menurut mazhab kami nggak makruh itu, ya.
menurut madhabnya Imam Nawawi, nggak makruh itu membaca Al-Quran di hammam juga nggak makruh, membaca Al-Quran di jalan juga nggak makruh, kata Imam Nawawi. Itu yang dijalankan oleh guru saya, membaca Al-Quran di jalan. Menurut Imam Nawawi, nggak apa-apa, nggak makruh. Itu. Wafil Itqan, di dalam kitab Al-Itqan Asyuti ya, kitab Al-Itqan itu karangannya Imam Asyuti. Artinya wafil Itqan, Asyuti mengatakan gitu ya, wafil Itqan, di dalam kitab Al-Itqan, fa'alla yaqra'a fil aswaq, hendaknya dia tidak membaca Al-Quran itu di pasar-pasar ya, wala fi mawatinil laghti, dan bukan di tempat-tempat yang tongkrongan ya, awal lagwi, dan orang-orang yang nganggur-nganggur ya, tongkrongan lagti wal lagwi itu tempat-tempat nongkrong gitu loh. Kan ada orang-orang tempat nongkrong. Sekarang kalau tongkrongannya biasanya di kafe-kafe itu. Itu nanti sebab apa kalau membaca Al-Quran di tempat-tempat tongkrongan itu gak kereken itu ya. Ya dianggap satu, padha aku padha gini tongkrongan gini maca Quran, dianggap sama-sama, padahal ini membaca Al-Quran adalah terhormat. Ala tara, bukankah kau akan memandang Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dzakara ibadur rahman, menyebutkan hamba-hambanya yang maha mulia, hamba-hambanya Allah lah, wa athna alaihim, dan akan memuji kepada mereka, bi annahum, bahwasanya mereka itu idza marru bil lagwi, apabila ini di dalam maaf saya sebutkan, ala tara anna Allah Ta'ala, ala tara, bukankah engkau melihat atau memandang, anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala dzakara, menyebutkan di dalam Al-Quran itu kan ada ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunan ya gitu ya, menyebutkan bahwa ibadur rahman, hamba-hamba Allah ya, disebutkan di dalam Al-Quran hamba-hamba Allah, wa athna alaihim, dan muji pada hamba-hamba Allah itu fi annahum idza marru bil lagwi marru kirama, bahwasanya ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang terpuji itu, idza marru, apabila dia melalui ya, melewati bil lagwi, dengan tongkrongan tadi itu, marru kirama, dia berjalan dengan kemuliaan. Artinya tidak ikut nimbrung nongkrong gitu, enggak. Ya, kalau ada orang yang nongkrong ya sudah lewat gitu aja, nggak usah ikut nimbrung. Hadzal murur bi nafsi, ini jalannya saja, hadzal murur bi nafsi, jalannya saja. Ya. Fa kaifa idza marra bil Qur'an, bagaimana dia kalau dia itu berjalan sedang membaca Al-Quranul Karim tilawatan, sedang membaca Al-Quranul Karim ya, tilawatan, sedang membaca Al-Quranul Karim, yang jalannya saja nggak boleh, berjalan tidak membaca Al-Quran saja nggak boleh ya. Kalau melewati orang-orang yang sedang nongkrong harus terhormat gitu ya, apalagi sedang membaca Al-Quran melewati orang-orang yang nongkrong itu. Baina wahranai alillahu sufa ya, di antara hadapan, di antara apa, wahranai itu ya, di hadapannya, di hadapan mereka, di lingkungan ahli lagwi, orang yang biasa lagwi
itu sebetulnya bukan ya nongkrong lah, nongkrong yang hadis al-laghwi as-sufaha, orang yang bodoh-bodoh. Nongkrong itu dianggap bodoh, nggak memanfaatkan waktu luang dipakai ngomong ngantok gitu ya. Dianggap sufaha. Kalau dipakai zikir kan enak daripada ngomong-ngomongan lebih orang gitu. Wa ayyajtaniba ad-dhahika. Wa ayyajtaniba ad-dhahika, dan hendaknya dia menghindarkan dari tertawa. Ketika membaca Al-Quran itu menjauhkan ayyajtaniba, menghindarkan atau menjauhkan ad-dhahika dari tertawa, wal haditha al-ajnabi, dan omongan-omongan asing. Artinya omongan asing bukan baca Al-Quran itu ya. Khilal al-qira'ah, di tengah-tengah bacaan, illa lihajatin, kecuali karena ada kebutuhan. Jadi katakan ada baca Al-Quran, kemudian dia sedang mendengar bacaan Al-Quran, kemudian dia itu tertawa atau di tengah-tengah baca ngomong kalau ojo ngelutar itu ada hajat berarti. Kalau enggak misalnya sedang membaca, tengah-tengah baca diselai dengan nimbul kan kan direk yang baca, misalnya minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum bimu'minin. Kapan lungo. Jadi omong-omongan ya. Di tengah-tengah baca Al-Quran omong-omongan ya. Nggak boleh. Jadi yajtani bad-dhahika wal haditha. Al-haditha itu omong-omongan yang bukan Al-Quran. Khilalal qira'ah, di tengah-tengah membaca Al-Quran, illa dihajatin, kecuali ada kebutuhan. Qala Al-Halimi mengatakan, lianna kalam Allah, karena kalam Allah itu la yanbaghi, tidak seyogyanya ayyu'athira alaihi kalamu ghairi, untuk ayyu'athira alaihi kalamu ghairi, dikesankan dari kalam-kalam yang selainnya. Harus mengesankan Al-Quran saja ya. Jangan terkesan dengan kalam-kalam yang lain ya. Jadi kalau tertawa itu kan berarti menghilangkan Al-Qurannya, mengabaikan Al-Qurannya. Sedang baca Al-Quran guyu kan berarti kan mengabaikan Al-Qurannya, mengabaikan bacaan Al-Qurannya daripada yang lain. Berarti kan dia hanya menanggapi ya, menanggapi yang lain. Yu'athir itu menanggapi lah. Menanggapi yang lain, menanggapi omongan yang lain daripada bacaan Al-Quran. Wa ayyadahu Al-Baihaqi menguatkan pendapat itu, mendapatkan menguatkan terhadap pendapatnya Al-Halimi bima fis sahih, terhadap apa yang ada di dalam hadis sahih. Karena Umar, dulu Abdullah bin Umar itu radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, idza qara'a al-Qur'an, apabila membaca Al-Quran, la yatakallamu, dia tidak berbicara, hatta yafulugha minha, sampai selesai dari bacaannya. Ai minal qira'ah, maksudnya
dari bacaannya. Dari maksudnya minal qiraah. Ini jadi disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Abdullah Umar itu kalau membaca Al-Quran itu tidak berbicara sampai selesai membaca. Kalau selesai membaca baru dia bicara. Kalau belum selesai nggak mau bicara sama sekali. Artinya mungkin walaupun ada kepentingan ya, walaupun ada kepentingan jadi berbicara, terus selesai baru ya, berbicara. Itu penguatan Imam Al-Baihaqi untuk menguatkan kata-kata Al-Halimi tadi. Katanya Halimi itu karena Allah itu tidak seyogyanya untuk dikesankan oleh kata-kata yang lain. Nah, ini dikuatkan dengan adanya hadis, dikuatkan oleh Al-Baihaqi dengan adanya hadis yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar itu kalau membaca Al-Quran tidak pernah menyelesaikan sampai selesai baru bicara. Wa yusannu, dan disunatkan ayyal bisa untuk berpakaian thiyabat tajammul, dan dengan pakaian yang indah, kama yalbasuha, sebagaimana dia berpakaiannya lidukhuli 'ala al-amir, karena akan masuk kepada seorang menteri. Ya, orang kalau mau masuk, kalau mau menghadap ke menteri, pakaiannya kan harus rapi. Ya, tentunya pakaian-pakaian sesuai dengan pakaian kita ya, bukan mengacu kepada orang-orang orang-orang Eropa ya sekarang itu kan. Kalau mau masuk menteri ya, pakai jas, pakai dasi kan begitu ya. Ya, tapi ada yang memberikan begitu. Seperti para kiai-kiai dulu. Ya. Kiai-kiai dulu kalau ada musabaqah tilawatil Quran, ya, pesertanya kiai pakai jas, pakai dasi, ya, sesuai dengan ini tadi. Ya, kalau mau membaca Al-Quran seperti mau masuk ke menteri, ya, mau menghadap ke menteri pakaiannya indah. Ya, kalau sekarang kan pakaian indah itu ya pakai dasi, jas gitu ya. Makanya dulu peserta-peserta Qori itu pakai dasi, pakai jas. Ya, dulu itu. Ya, sekarang sudah enggak seperti itu ya. Sekarang sudah pakai serban ya. Saya kira ya perkembangan zaman ya. Karena sekarang kalau menghadap ke menteri pakai serban juga diterimanya juga bagus juga. Dulu saya tahun 90-an ya, kalau masuk ke mana? Ke gubernuran itu belum sampai, belum ke gradinya belum. Ya. Di gubernurannya, di kantornya, di kantor di Pahlawan itu, kantornya gubernuran itu mau masuk harus pakai sepatu, harus pakaian rapi. Kalau pakai rapi nggak boleh masuk. Mau mana? Nah, dulu kan saya sarung kan nggak boleh, apalagi sarungan, sandalan saja nggak boleh masuk dulu tahun 90-an. Dan sekarang sandalan sudah boleh, sarungan juga boleh. Saya juga nggak pernah pakai celana. Dulu nggak boleh, disuruh balik pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu nggak boleh masuk. Ya, gitu di kantor. Nah, itu aturan-aturannya. Ya. Nah, makanya dulu orang-orang membaca Al-Quran ini pakai dasi, pakai jas, ya, itu disamakan dengan itu tadi. Seperti orang masuk ke menteri dulu. Nah, ini ke gubernur kan gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah enggak, aturan-aturan sudah enggak, ya disesuaikan sekarang.
Yang penting walaupun pakai sarung kan ya juga harus yang bagus, jangan selambangan. Sarung kan yang bagus kan ada. Mau ke gubernur pakai sarung ya sarungnya yang bagus juga ya. Misalnya ya seperti itu. Sehingga ketika akan membaca Al-Quran juga pakaian yang bagus, seperti orang yang akan menghadap ke menteri. Ya annahu yunaji rabbahu, karena dia itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Wa yajlisa indal qiraah, dan hendaknya dia berduduk ketika membaca itu mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Wa ayyakuna julusuhu bisakinatin, dan hendaknya duduknya itu dengan tenang, waqarin, dan berwibawa, tenang berwibawa. Mutriqan ra'sahu, kepalanya lurus. Ghaira mutarabbi'in. Nah, ini yang baik ya, duduk yang baik itu bukan bersila. Ya, bersila itu nggak baik. Bersila seperti ini nggak baik. Ya, jadi jangan bersila. Mutarabbi'in, jangan bersila. Wala jalisin ala hati takabbur, dan juga jangan duduk seperti kondisinya orang yang sombong. Ya, orang sombong itu ya ini sombong. Ya kan duduk sombong ini. Yang mutarabbi saja nggak boleh, apalagi yang duduk sombong. Duduk sombong gitu ya, gimana sih menerjemahkannya? Pokoknya kesannya itu, oh itu sombong lu gue. Yang bagus bagaimana? Yang bagus itu ini, ya duduk ini pastinya bagus itu. Duduk ini seperti orang tahiyat awal itu, ya. Makanya saya kalau mengangkatkan orang itu saya suruh duduk begini. Karena itu ada duduk yang paling sopan. Ya, di hadapan Allah, ya duduk yang paling sopan ya begini nih. Duduk begini itu apa? Duduk yang siap-siap untuk melakukan, sedang siap-siap untuk melakukan apa saja. Ya, duduk begini. Ayo berangkat, langsung begini kan. Kalau sila kan masih ya, masih begini, artinya nggak siap. Di samping itu kalau di dalam riwayat hadis, baginda Rasul pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang itu ingin berhadapan dengan Rasulullah. Langsung Rasulullah duduknya duduk yang tahiyat awal tadi itu. Ya. Duduk tahiyat awal tadi itu. Bahkan dalam riwayat Rasulullah ketika berurdah itu kan Rasulullah kan setiap Ramadan mengadakan urdah itu membaca timbal balik ya. Malaikat Jibril membaca, Rasulullah mendirikan, ya itu urdah. Itu urdahnya bagaimana? Rasulullah kalau urdah itu duduknya duduk yang tahiyat awal tadi. Bahkan ketika malaikat Jibril yang menjelma seperti manusia, duduknya itu duduk ya tahiyat awal itu. Lututnya itu ditempelkan dengan lututnya Rasulullah ketika urdah. Nah, waktu menjelma itu Rasulullah ma'wal ihsan, ya, malaikat Jibril itu tanya apa ihsan itu, ya. Ini mengajarkan kepada orang lain, tapi itu
contoh bagaimana duduk yang baik itu ketika Malaikat Jibril dengan Rasulullah berhadapan itu, kedua-duanya duduknya duduk yang tahiyat awal dan lututnya ditempelkan dekat gitu dia. Ayah saya dulu itu kalau akad nikah ya, supaya tahu adab yang paling bagus itu duduk itu nggak pakai meja, ya nggak pakai meja supaya lututnya bisa nempel gitu, yang lutut yang diangkat gitu, ya. Jadi dekat sekali, angkat juga, wajah juga, nah gitu, pakai duduk yang gini nih, lututnya ditempelkan, gitu, yang paling bagus itu memberikan contoh yang baik di dalam duduk yang sopan itu seperti itu. Jadi duduk dengan tenang dan berwibawa. Jadi begini itu berwibawa. Ini saja. Ada pertanyaan? Nanti kita sampai sini. Kalau di awal ada keterangan ikhlas dan juga tidak ada harapan kepada manusia. Ketika ada event yang sifatnya kompetisi, otomatis itu butuh pendanaan. Nah, butuh dana baik untuk prosesi acaranya, juga untuk pendanaan untuk memberikan kebahagiaan kepada para peserta. Nah, sementara dana yang ada biasanya mengeluarkan proposal atau dengan pendekatan kepada orang-orang tertentu. Nah, otomatis para peserta, andai saja tidak ada anggaran, itu akan kecil keikutsertaannya. Otomatis di situ ada hal-hal yang terkait dengan ketergantungan sesama manusia. Adapun keikhlasannya ya sedikit akan lebih menurun, terus pun di atas ini. Bacaan Al-Quran itu ketika membacanya itu ikhlas. Saya membaca ketika diundang, kamu datang ke sini, kamu pulang datangnya itu kan nanti akan dikasih uang misalnya. Tapi ketika membaca Al-Qurannya tetap ikhlas. Ketika membacanya tetap ikhlas. Jadi jangan bukan karena sebelum membacanya itu harus pakai tanda tangan, pakai undangan nanti jam sekian harus datang, ada aturan-aturan macam-macam gitu ya. Nah itu kan aturan. Tapi ketika membaca Al-Quran sendiri, ya, itu yang dituntut ikhlasnya di situ. Ketika membaca Al-Qurannya tadi, saya sudah api-api nanti duit tambah kayak ya nggak boleh, itu gak ikhlas namanya. Tapi api mau cong supaya engkau duit tambah mudah, enggak. Jadi api-apinya karena ingin dipuji oleh Allah, itu nggak apa-apa. Bagus karena kita membaca Al-Quran, yaqra'ul Qur'ana zayyinu zayyinul Qur'an bi aswatikum, ya. Misalnya itu ada perintah Allah untuk mengindahkan bacaan Al-Quran. Lah ini dia membaca dibagus-baguskan karena diperintahkan oleh Allah, bukan karena supaya nanti aku diundang mana. Ini gak diundang mana aku, itu kan gak ikhlas namanya. Ya termasuk proposal tadi itu. Kalau proposalnya itu ya, dia akan membaca Al-Quran, ya nanti nggak dimasukkan jadi dalam undangan lagi nanti saya, itu nggak ikhlas namanya. Kalau melaksanakan proposal yang memang sudah diberlakukan seperti itu ya nggak apa-apa. Proposalnya atau prosedurnya ya, prosedur akan tampil diundang
diundang maulid misalnya oleh gubernur, nanti disuruh baca, ya nggak apa-apa. Sama dengan orang undang-undang macam-macam, disuruh doa, segala itu kan dikasih duit. Ya kita berdoanya ya ikhlas karena Allah, bukan diapi-api supaya kok ya itu sing akeh. Saya itu pernah berdoa malah dibatasi. Sebenarnya keliru sebetulnya. Keliru. Saya itu diundang untuk pembukaan musabaqah tilawatul Quran di Gorontalo. Di Gorontalo itu Sulawesi Tenggara, ya. Sulawesi Tenggara, Sulawesi apa itu? Sulawesi, ya pokoknya di Sulawesi lah, Sulawesi baratnya Manado. Nah itu saya disuruh baca doa. Sebetulnya bukan saya disuruh, di sini imam masjid katanya. Ternyata sebelumnya ada Habib yang ngaku imam masjid Ampel. Nah ketika orang Gorontalo itu datang ke sini menyampaikan surat, ini ada minta imam masjid supaya doa di MTQ. Oh ya imam masjid itu saya yang dituju. Nah, padahal yang dituju itu Habib. Karena ngakunya dia imam masjid Ampel gitu, padahal nggak pernah imam sama sekali aja nggak pernah. Begitu saya datang, sama ini imam masjid, iya saya di sini, katanya undangannya imam masjid. Oh, sebetulnya bukan ini yang saya maksudkan itu. Oh ya sudah, saya nggak apa-apa, saya saja penutupan saja, pembukanya nanti Habib itu yang saya, ya nggak apa-apa. Nah, karena saya diundang untuk disuruh doa ya berdoa untuk keikhlasan saja, doa misalnya. Dikasih uang, ya terserah dikasih nggak dikasih. Dikasih waktu itu doanya nggak usah panjang-panjang, 5 menit saja paling panjang. Oh ya. Dikasih duit 10 juta. Dulu tahun berapa itu di Gorontalo. Nah itu saya kan nggak mengharapkan mau dikasih berapa, pokoknya saya disuruh doa ya doa gitu aja. Perkara kemudian dikasih uang banyak, bukan tujuan saya, nggak ada tujuan saya supaya mendapatkan uang banyak, enggak. Saya hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan. Itu contohnya sama dengan itu. Membaca Al-Quran juga begitu. Kan banyak para qori itu yang diundang. Itu disuruh baca di sana. Itu begitu. Ya, saya kira itu ya. Monggo mulai. Udah. Besok libur ya. Soalnya besok itu saya ada undangan Kiai Ulumuddin di Pujon jam 9 pagi. Tapi itu Pujon jam 9 itu. Otomatis berangkatnya kan habis subuh kan. Berangkatnya ke sana. Sampai gitu kan gak mungkin saya tuh gak mungkin saya berangkat itu pas waktunya, karena di samping saya menghadiri undangan itu masih ada ini kan
keluarga besan itu iya itu nggak datang ngepres ya nggak pantas gitu. Jadi datang yang mendahului gitu. Karena masih ada kaitan dengan besan. Yang namanya besan itu dalam syariat ya harus diperbaiki hubungan besan. Ya gitu ya sudah. Sudah cukup ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati ashtafi min kulli da'in wa nuru dadinun قلبي عند جهدي وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فله قديم لا سماعه تنزه عن قول وفعل ونيتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهدي وحيرتي فيا متعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فله قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهدي وحيرتي فيا ربي متعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي وقولتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.